Nah, kali ini adalah salah satu trik untuk sukses di sosial media, yaitu konsisten dalam mengupload, konsisten menjaga tone dan branding dari produk kita. Jadi ini boleh di next, Pak Rapin. Ini ada 3 brand yang mana kedua diantaranya adalah brand yang pernah saya tangani. Yang pertama adalah brand Engineer Cloth. Kalau kita lihat Instagramnya itu memiliki tone atau warna yang serupa dan memiliki topik-topik yang tidak jauh dari membahas mengenai orang-orang teknisi, engineering. Karena apa? Market dia memang orang-orang engineering. Ya, namanya juga Engineer Cloth. Jadi dia adalah pakaian yang memang marketnya adalah lelaki. Jadi ini manly banget ya kan. Sementara yang tengah adalah Fashion Jewelry. Dia adalah perusahaan berlian. Kalau kita lihat tone dan dia pakai DNA color warnanya fuchsia. Dan dia konsisten dengan warna ini. Dan dia tahu bahwa market dia adalah ibu-ibu sosialita, maka dia bikin gambarnya atau konten-kontennya luxury. Karena dia tahu dia menyasar menengah ke atas. Nah, jadi ibu bapak-bapak yang memang menggunakan sosial media, ibu bapak itu harus bisa membayangkan sebenarnya konten yang kita upload itu diperuntukkan untuk siapa. Betul. Jadi jangan sampai ibu punya produk luxury nih menengah ke atas, tapi ibu bikin konten yang mohon maaf nggak bagus gitu, nggak menyasar orang menengah ke atas misalnya. Atau kalau ibu bapak punya produk yang memang buat laki-laki banget, manly banget, itu ibu bapak harus bikin tune yang seperti ini. Topik yang dibahas adalah tentang hal-hal urusan bapak-bapak, laki-laki, karena marketnya adalah laki-laki. Nah, lain dengan 2 brand ini adalah yang terakhir brand Mayora. Jadi kalau 2 ini pernah saya tangani, kalau yang Mayora itu bukan, saya nggak pernah tangani, tapi saya sangat menyukai cara dia mentreatment sosial medianya. Jadi kalau kita lihat produk Mayora itu kan multi brand. Ada Beng Beng, ada Torabika, ada apa lagi tuh? Banyak lah. Macam-macam ya. Macam-macam. Sekarang saya tanya, kalau Beng Beng marketnya berarti apa tuh Bu Madia? Anak muda. Anak muda. Betul. Kalau Torabika? Bapak-bapak nggak sih? Bapak-bapak, betul. Iya ya. Nah, sekarang bayangkan sosial media ini mau menyasar ke semua orang jadinya karena multi brand kan? Oke, general berarti ya. General, Oke. kan jadi pusing ya. Kita mau bagaimana nih konsep sosial medianya. Nah, akhirnya Mayora berpikir dia menggunakan konsep games aja. Jadi isi konten yang ada di Mayora itu isinya adalah games, quotes, tebak-tebakan yang lucu-lucu aja. Yang akhirnya apa? KPI dia adalah engagement. Jadi bukan hanya jangkauan, tapi engagement. Jadi kalau ibu bapak mau cek bisa di Instagramnya itu Mayora, isinya itu games-games semua. Jarang banget foto orang, misalnya artis, jarang. Isinya games aja. Karena apa? Dia hanya ingin meningkatkan engagement aja. Oke, boleh di next. Kolaborasi. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai bagaimana caranya konten kita supaya viral, kemudian bagaimana menemukan niche, kemudian bagaimana konsisten. Sekarang adalah coba sesekali lakukan kolaborasi. Saya kasih contoh kolaborasi artis figur, ya kan? Ini Uus dan satu lagi Denny Sumargo. Yang satu stand up comedian, yang satu kita kenal sebagai aktor dan atlet basket. Ketika mereka ada dalam satu frame, automatically yang satu tumbuh, satu berkembang, satu berkembang, satu tumbuh. Kenapa? Karena Denny Sumargo muncul di followernya Uus muncul di followernya Denny Sumargo. Kedua-duanya diuntungkan, barter value. Pertanyaannya adalah, itu kan orang, itu kan figur. Kalau produk gimana? Produk pun bisa berkolaborasi. Yuk next. Nah, ini adalah kolaborasi produk. Oke. Mbak Nadia pernah beli ini BTS. Ini sempat viral banget waktu itu ya. Viral. Bener-bener sampai depan rumahku tuh ada McDonald's dan dia Ya. bener-bener rame sampai ngantri-ngantrinya karena kolaborasi dengan BTS Iya. ini. Wow. BTS dan McDonald itu di 2 industri yang berbeda. BTS itu ada di industri pertunjukan showbiz. Sementara McDonald itu ada di industri makanan. Ketika mereka berkolaborasi, masing-masing penggemarnya saling mengapresiasi. Akhirnya apa? Meledak penjualannya. Padahal sebenarnya cuma packagingnya aja ya yang diganti Packaging aja. ya. Oke. Artinya di sini kita bisa mengetahui bahwa yang dibeli itu bukan sekedar fungsional benefit, tapi emotional benefit. Ibu bapak kalau sekedar fungsi, bicara fungsi dari makanan itu supaya kenyang doang kan? Itu fungsi makanan. Kalau sekedar kenyang nggak mungkin kita ngeluarin ratusan ribu cuman buat beli sepotong daging doang. Mending makan di warteg aja 20.000 kenyang kita. Ya kan? Kalau sekedar fungsi.
Jadi ini bukan fungsional benefit tapi emotional benefit. Orang mengendalikan emosi dari pasar. Sehingga ketika seseorang sudah terkendalikan oleh emosi, jangan kata uang, Bu. Keringat, darah, air mata, bensin dan pulsa kita korbankan. Walah, bensin dan pulsa ikut masuk tuh ya. Orang yang ngantri itu kan antri Mbak Nadia. Iya betul ya. Ngantri, ada yang nangis. Aduh. Gara-gara kata-kata produk bagian ini, gitu ya. produk Ya BTS. Allah, iya 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 iya. BTS itu bagi yang belum tahu dia boy band Korea ya. Betul betul. Boy band Korea. Nah, satu lagi adalah Supreme sama Oreo. Dari dua industri yang berbeda, berseberangan. Yang satu industrinya fashion, Supreme, dia menengah ke atas, luxury fashion. Yang satu lagi adalah cemilan, Oreo. Nah, barangkali ibu-ibu yang terinspirasi yang di sini jualan misalnya tempe mendoan misalnya kan, makanan lu kolaborasi dengan baju Erigo misalnya. Boleh banget ya. Boleh juga ya. Jadi bentuknya logo Iya. Erigo gitu ya. Harganya 300 sampai 500 ribu Oreo ibu bapak. Betul, mahal banget tuh Kang. Kalau ibu bapak beli sekarang nggak nyampe 20 ribu kayaknya ya, Betul, Oreo yang betul. biasa. Tapi ini dia jual 300 sampai 500 ribu. Balik lagi, ini bukan berbicara soal fungsional benefit tapi emotional benefit. Orang udah hatinya udah kena, ya itu tadi, berapa duit pasti dia keluar. Karena dia berpikir ini momen cuman sekali. Jadi dia tidak mau terlewatkan tren ini. Nah, ini adalah kolaborasi ya. Coba next. Ibu bapak, kalau tadi kita berbicara bagaimana caranya membangun viral, cara kontennya viral dengan organik, yaitu tadi kolaborasi, temukan niche yang tepat, kemudian juga konsisten, dan lalu juga apa tadi yang pertama, maintain sosial media dengan baik. Nah, ini adalah cara supaya kita mendapatkan exposure, traffic yang tinggi. Gunakanlah Instagram Ads. Jadi ibu bapak kalau misalnya nggak mau pusing tapi ibu bapak pengen banyak like, pengen banyak yang komen, udah aja langsung iklan. Bayar aja Instagramnya Betul. langsung. Nanti ibu bapak tinggal ukur berapa cost per salesnya, berapa cost per kliknya, berapa jangkauan yang didapat, berapa engagementnya, ya kan, engagement rate-nya. Tapi ibu keluar biaya, uang. Ya nggak apa-apa. Karena kita bisa mengukur nantinya return on investment kita berdasarkan uang yang udah keluar, berapa uang yang kita dapatkan. Next. Nah, ibu bapak, saya pernah membuat sebuah iklan dengan konsep seperti ini. Kalau ibu bapak perhatikan, pertama kali ibu bapak perhatikan, ibu bapak pasti mengira ini adalah isyarat tangan yang kurang ajar. Ya kan? Tapi ibu bapak, saya melakukan konten seperti ini karena apa? Saya jualan cincin kawin. Saya pengen menyita perhatian dulu dengan gambar yang kontroversial. Dan ini Nadia Purwoko, Miss Indonesia yang saya ambil untuk dipotret. Seolah-olah ketika orang lagi scroll sosial media, dia ngeliat Nadia Purwoko itu mengacungkan jari tengah, padahal jari manis. Kenapa jari manis? Lalu di sebelahnya dia tulis, "Love cannot wait, just put the ring on." Cinta itu nggak bisa nunggu lama, segera masukkan cincinnya. Jadi pesannya adalah, ayo cepet kawinin saya dong gitu. Dia udah ngambek, tapi bukan jari tengah, jari manis. Nah, teknik-teknik seperti ini yang harus ibu lakukan. Buat orang ketika lagi scroll sosial media, dia stop scrolling karena ngelihat ada hal yang bagi dia ini aneh. Kok kurang ajar banget Nadia Purwoko ngacungin jari tengah. Tapi setelah disimak ternyata jari manis. Nah, ini bisa ditiru. Oke, next. Next lagi. Ini adalah tata caranya ketika beriklan. Next lagi. Next lagi. Nah, selain iklan sosial media, kita juga bisa menggunakan iklan yang ada di dalam marketplace-nya sendiri. Jadi kalau di Shopee ada yang namanya iklanku, Shopee iklanku, di Tokopedia ada Top Ads, kemudian di Blibli ada Bliklan. Ibu bapak, rata-rata orang yang memulai bermain di marketplace itu ragu ketika mengeluarkan uang untuk beriklan. Karena apa? Dia takut nggak ada pembelian. Ada yang sudah beriklan 1 bulan, ketika dia pantau ternyata nggak terjadi penjualan, uangnya habis, lalu dia berhenti. Nah, itu yang salah. Kenapa? Karena ketika awal-awal beriklan, ibu bapak pasti akan mengalami boncos dulu. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ada di marketplace sedang mempelajari market dulu. Jadi ibu bapak, saya anjurkan coba bersabar dalam 3-4 bulan. Ibu bapak perhatikan, nanti ibu tinggal ukur cost per salesnya berapa. Cost per sales itu artinya berapa
uang yang habis, berapa uang iklan yang habis untuk mendapatkan satu penjualan. Jadi kita tahu cost per sales-nya berapa. Ya kan? Misalnya ibu ngeluarin uang 1 juta, kemudian ibu bapak mendapatkan 100 pemesanan. Berarti cost per sales-nya kita ketahui 10.000. Ibu bapak tinggal ukur, apakah 10.000 itu masuk akal atau rugi? Atau makan uang HPP, kan gitu. Nah, ibu pantau setiap bulan. Coba 3-4 bulan. Nah, tanpa beriklan, zaman sekarang di marketplace agak susah. Kenapa? Karena pemainnya sudah semakin banyak, penjualan online sudah semakin banyak yang bermain, sikut menyikut harga juga bermain di sana. Tanpa iklan kita tidak akan bisa mendapatkan visibilitas yang baik, tidak akan mendapatkan exposure yang besar. Sehingga mau tidak mau, ketika kita mulai menjual produk secara online, lakukanlah beriklan di marketplace, di sosial media, lakukan gimmick seperti yang tadi dilakukan Anya Geraldine untuk Salon Pas, lakukan kolaborasi, kemudian Games konsisten. juga bisa loh. Ya? Games juga termasuk kan ya Games, untuk betul, tarif giveaway. perhatian. Yes, betul. Iya,